Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Valentiani dari Komunikasi Penyiaran Islam 5D. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Ibu Tri Latifatul Sadiah. Di video ini saya tidak akan membahas mengenai materi retorika dakwah, melainkan saya akan bercerita pengalaman saya ketika kuliah online atau pembelajaran secara daring. Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Bahkan tidak hanya menggelar perkuliahan jarak jauh, melalui surat imbauan kampus UI melarang dosen, mahasiswa dan pegawai kampus untuk berpergian keluar. Sudah hampir 2 tahun kita tempuh kuliah online atau pembelajaran secara daring dan tidak terasa kita sudah sampai di semester 5. Yang dulunya saya mengira bahwa kuliah secara online ini atau pembelajaran secara daring cuma berlaku selama 2 minggu saja. Ternyata tidak kerasa hampir 2 tahun kita melakukan kuliah secara online. Pada saat itu saya berekspektasi bahwa kuliah online itu lebih mudah daripada kuliah offline. Kita bisa kuliah sambil rebahan, makan, dan melakukan kegiatan yang kita suka. Tetapi realitanya ya susah-susah mudah sih, tapi lebih banyak susahnya. Ya bagaimana lagi, demi memutus mata rantai persebaran COVID-19 di negara kita ini, kita harus menaati peraturan pemerintah yang telah dibuat. Salah satunya yaitu melakukan kuliah secara online. Di setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya, seperti adanya pandemi atau pembelajaran secara daring ini. Dari pengalaman saya pribadi, hikmah di balik adanya pembelajaran online di antaranya, yang pertama, bisa lebih dekat dengan keluarga. Yang pada saat kuliah offline dulu mungkin setelah pulang dari kampus langsung bersih-bersih lalu istirahat atau mengerjakan tugas di kamar. Tetapi pada saat pandemi ini bisa lebih banyak mengobrol atau saling bertukar cerita kepada orang tua saya ataupun adik-adik saya yang dulunya ketika kuliah offline itu jarang mengobrol. Yang kedua, menemukan hobi baru. Pada saat pandemi tentunya kita lebih banyak di rumah saja kan. Nah, pada saat itu juga saya menemukan hobi baru saya, yaitu memasak. Memasak menurut saya bisa menghilangkan rasa bosan ketika kita stay di rumah aja. Karena kan pada waktu pandemi saat itu kita disuruh di rumah aja dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah kan. Nah, jadi aku mencoba makanan atau resep-resep baru yang belum pernah aku coba sama kakak aku. Kalau kalian penasaran aku pernah masak apa aja sih sama kakak aku, cek aja di YouTube Putri Cahaya. Dan yang ketiga, aku lebih bisa mengenal sifat-sifat teman-teman aku. Kayak lebih dekat juga sama teman-teman aku meskipun kita komunikasinya secara online. Karena kan pada saat kuliah online ini absensinya secara online juga kan. Nah, kita saling membantu atau saling mengingatkan. Mungkin teman-teman yang sering lupa tentang absen atau tugas, kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan apabila ada yang susah sinyal, mungkin kita juga bisa bantu. Kalau tadi udah ngomongin tentang hikmah atau kelebihannya ya, sekarang saya akan berbagi pengalaman saya tentang kekurangan atau kesulitan ketika kuliah online. Yang pertama, susah fokus. Mungkin teman-teman merasakan apa yang saya rasakan ketika kuliah online ini, susah fokus mendengarkan atau susah fokus juga mempengaruhi kita untuk memahami suatu materi yang diberikan oleh dosen. Jadi materi yang telah diberikan oleh bapak atau ibu dosen itu tidak sampai ke otak gitu, cuma lewat dari telinga kanan keluar dari telinga kiri gitu. Sebenarnya mendengarkan, cuman kayak kurang paham atau sulit memahami karena kurang fokus. Tetapi hal ini bisa diakalin dengan kita bertanya dengan teman atau saling bertanya, saling berdiskusi dengan teman, atau bisa juga membaca buku atau bisa juga dengan membaca jurnal-jurnal secara online. Lalu yang kedua, kuliah online ini menurut saya juga bisa berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Mungkin teman-teman dengarnya apa sih bahas kesehatan mental gitu kan. Tapi menurut saya memang benar dengan adanya kuliah online ini berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Maksudnya kesehatan mental di sini bukan sakit jiwa, gila atau apa ya. Cuman kesehatan mental maksud aku di sini tuh kayak kita itu lebih mudah overthinking atau memikirkan hal-hal di luar kendali kita atau
hal-hal yang seharusnya kita tidak pikirkan gitu. Dan menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, memang benar saya juga mengalami hal itu yang pernah saya alami. Munculnya rasa overthinking itu mungkin kita tidak ada teman atau orang yang kita ajak bertukar cerita atau bertukar pikiran dengan kita. Jadi rasanya tuh kayak memendam rasa itu sendiri gitu. Ya mungkin ada orang tua, cuman kan terkadang orang tua dengan kita kan isi pikirannya tuh berbeda gitu. Sepertinya hal tersebut juga dirasakan oleh teman-teman di luar sana. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena pada saat pandemi ini saya juga mengikuti webinar-webinar kesehatan mental gitu, dan memang banyak teman-teman di luar sana yang merasakan apa yang saya rasakan juga. Mungkin itu tadi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya ketika kuliah online ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.